Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 dengan tema Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing menuju Mimika Unggul digelar Bapeda Kabupaten Mimika pada 20 Maret 2024 yang dibuka PJ Sekda Mimika Ida Wahyuni mewakili Bupati. Dari hasil sumber data BPS Kabupaten Mimika tahun 2023, perlu kita ketahui bersama, indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika berada pada poin 75,91, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di urusan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika. Sebagaimana prioritas pembangunan di tahun 2025, fokus pada penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, dan penurunan angka stunting, penanganan inflasi, serta untuk indikator kinerja utama lainnya, diantaranya yang berhubungan dengan indikator pelayanan publik, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks pembangunan masyarakat, indeks penurunan pelanggaran hukum, diharapkan ke depan semakin membaik. Hadirin yang saya hormati, kemiskinan menjadi isu yang memerlukan perhatian kita semua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, presentasi kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 13,55% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021, yakni 14,17% dan 14,28%. Selama 3 tahun terakhir, tingkat presentasi kemiskinan di Mimika nomor 5 terendah di Papua setelah Merauke, Kota Jayapura, Sarmi. Namun, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita semua perlu bekerja sama untuk menangani masalah ini sehingga tingkat kemiskinan di Mimika menjadi terendah di Papua. Untuk menurunkan kemiskinan dibutuhkan Untuk menurunkan kemiskinan dibutuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan produktivitas usaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Saya berharap Mimika dapat terus maju menjadi pusat perdagangan, bisnis, transit barang dan jasa di tanah Papua dengan menggunakan kesempatan dan potensi yang ada guna pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, semoga pertemuan hari ini memberikan partisipasi yang positif untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025. Mari kita berpartisipasi sesuai tugas, kewenangan, dan keahlian yang dimiliki serta manfaat yang akan diperoleh, dan kepada seluruh kepala perangkat daerah kami ingatkan agar berpartisipasi, memberikan aspirasi harapan dari berbagai pihak dapat dihimpun untuk mempertajam indikator kinerja, tujuan, dan sasaran program serta perangkat daerah guna meningkatkan indikator kinerja utama sebagai sistem pencapaian kinerja daerah Kabupaten Mimika. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat melaksanakan forum konsultasi publik dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan serta keahlian dan manfaat yang akan diperoleh untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mimika. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Tertanda Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng SE MH. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan Sekretaris Bapeda Mimika Yosep Mangasa, untuk tahun 2025 mendatang Bapeda telah menyusun rancangan awal RPJMD dalam bentuk naskah teknokratik yang nantinya akan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah ke depan yang mengacu pada 16 bidang pembangunan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, dan infrastruktur lainnya, terantib linmas, sosial, ketenagakerjaan, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi usaha kecil menengah, penanaman modal, pertanian, kebudayaan, dan pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, diskusi publik pun digelar secara terbuka yang menghadirkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sektor lainnya termasuk PT Freeport Indonesia yang terus memberikan sumbangsi pembangunan di bidang pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan multi-stakeholder, baik pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah, dapat diwujudkan secara lebih optimal. Saya akan menyampaikan kondisi capaian pembangunan kita berdasarkan indikator makro yang ada di dalam target-target RPJM kita. Perlu kita ketahui bahwa RPJM kita itu berperiode dari tahun 2020 sampai 2024. Di kurun waktu itu, untuk mencapai pembangunan yang maksimal, kita ditantang oleh beberapa peristiwa, khususnya COVID-19, yang memporak-porandakan program kegiatan kita untuk berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, tahun 2021-2022, saya pikir kita semua tahu bahwa banyak program-program kita yang direfocusing untuk penanganan dan penanggulangan COVID. Nah, ini sangat signifikan mengganggu proses pencapaian kita di dalam mencapai visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Yang berikut, adanya regulasi-regulasi dari pusat yang khususnya Permendagri 90 tentang nomenklatur yang membuat kita harus memetakan ulang kegiatan-kegiatan kita untuk menstandarisasi nomenklatur yang baru, sehingga ini juga sedikit mengganggu perjalanan kita. Walaupun gangguan banyak Bapak Ibu, nanti kita lihat ada indikator-indikator seperti contohnya yang disampaikan oleh Bu Sekda tadi, bahwa pertama kita mulai dari indeks pembangunan manusia. Kita lihat di grafik setiap tahun mengalami peningkatan, dan perlu kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia kita nomor 2 tertinggi di Papua setelah Kota Jayapura. Untuk tahun 2023 itu kita mencapai angka 75,91, dan secara 5 tahunan terakhir mengalami tren peningkatan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan di 5 tahun terakhir 0,789%. Tren pertumbuhan positif ini perlu dipertahankan, namun juga perlu dilakukan peningkatan dalam 4 komponen IPM. Jadi biarpun kita mengalami banyak kendala di dalam memaksimalkan program kegiatan di setiap urusan pembangunan, kita masih bisa meningkatkan IPM kita ke arah yang lebih baik setiap tahun. IPM ini kita tahu sendiri bahwa terdiri dari 3 urusan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Next. Nah, ini posisi kita di Papua. Yang putih itu kita berada di nomor 2 setelah Kota Jayapura, dan pertumbuhan IPM kita 1,11. Kenapa dia meningkat pelan? Karena memang sudah tinggi angkanya. Jadi untuk naik itu sedikit-sedikit. Nah, posisi ideal itu kan 100. Jadi sudah di kategori tinggi, naiknya juga pelan-pelan. Beda kalau kita 60 sekian, pasti dia akan naik signifikan. Nah, posisi capaian IPM terhadap RPJMD. Tahun 2023, IPM Kabupaten Mimika 75,91. Ini bukan data dari mana-mana, data dari BPS yang secara independen mengeluarkan angka. Apabila disandingkan dengan target 2024 di akhir RPJM kita, itu sudah melebihi target 0,1 sekian. Apabila dilihat dari tren-tren pertumbuhan selama 6 tahun terakhir sebesar 0,7, namun apabila dari perbandingan pertumbuhan IPM kabupaten dan kota di Provinsi Papua, pertumbuhan kita di nomor 2 tadi itu yang saya maksudkan ke kita, dan pertumbuhan Kabupaten Mimika rendah yang nomor 26 dari 29 yang pertumbuhan setiap tahunnya itu. Next. Untuk pertumbuhan ekonomi tambang-tambang di 2022, ini data-data dari BPS semua Bapak Ibu, itu 2,44. Tetapi pertumbuhan ekonomi dengan tambang berkisar di angka 7,07. Ini mengindikasikan kita bahwa tambang memang suatu memberikan kontribusi yang besar di dalam PDB kita, sehingga ini menjadi
tantangan bagi kita untuk mengembangkan sektor-sektor lain di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar tambang, baik itu pertanian, baik itu konstruksi, dan sektor-sektor lain yang menjadi kontribusi di dalam 18 sektor untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB kita atas dasar harga konstan tanpa tambang 2022 berada di 9 triliun 827 miliar sekian. Next, sedangkan pertumbuhan ekonomi kita, ini grafiknya tanpa tambang dan dengan tambang. Next, untuk PDRB per kapita kita itu berada di 9 triliun sekian tadi itu tanpa tambang, dan rata-rata pertumbuhan 2,44% untuk non tambang. Next, tingkat kemiskinan. Nah, ini salah satu isu strategis di pembangunan kita. Jadi capaian kita untuk 2023 itu kita berada di angka 13,55% dari penduduk kita yang berada di bawah kemiskinan. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Mimika dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 1,72. Artinya kita mampu menurunkan setiap tahun itu 1,72% kemiskinan yang ada di Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, ini juga menjadi poin kita untuk berkolaborasi bersama di dalam menurunkan persentase kemiskinan lewat intervensi kegiatan-kegiatan multisektor yang menjadi urusan untuk menurunkan angka kemiskinan. Next, untuk pengangguran terbuka tahun 2023 kita berada di angka 7,62. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mimika pada tahun 2022 kemarin itu berada pada angka 5,49%. Nah, ini yang menjadi tantangan kita lagi, kenapa dia bisa naik lagi nih pengangguran kita, dan menjadi masukan bagi kita untuk lebih berkolaborasi dan melihat program-program kegiatan untuk mengintervensi sehingga capaian tingkat pengangguran ini kita bisa turunkan lagi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mimika yang 5,49% tadi di tahun 2022, hal ini sudah mencapai target dari RPJMD pada tahun 2024 yaitu 7,45. Jadi memang di dalam target-target yang kita targetkan di dalam dokumen perencanaan kita, memang secara realistis kita sudah capai. Ada beberapa, ada juga yang perlu kita genjot untuk lebih memaksimalkan lagi capaian indikator program kita. Karena kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun terakhir RPJMD kita, sehingga nanti di ujung akhir kita akan mendapat angka yang rasional, di mana indikator yang kita sudah selesaikan dengan baik, dan di mana indikator yang perlu kita mendapat perhatian lebih serius lagi sehingga bisa kita jadikan patokan untuk intervensi kegiatan ke depan. Next, rasio ini kita ada pemerataan pengeluaran. Rasio Gini Kota Timika selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,29 sampai 0,39 yang tergolong dalam kategori sedang. Jadi memang perlu kita pikirkan juga pemerataan pengeluaran pendapatan yang berkaitan dengan pemerataan program kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Nah, isu strategis yang menjadi tantangan kita berikutnya yang akan terurai secara sektor ke bagian berikutnya. Untuk tahun 2025 next, tema pembangunan kita di tahun 2025 adalah membangun infrastruktur untuk peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika Unggul. Jadi untuk tahun 2005 kita berada di sentral tema ini, di mana kita akan bahu-membahu berkolaborasi, semua OPD akan mendukung dan stakeholder pembangunan lainnya
untuk sama-sama kita menyatukan fokus ke dalam tema ini sehingga bisa tercapai dengan baik. Kita ketahui bersama juga seperti sudah dikatakan tadi bahwa tahun 2025 adalah tahun transisi. RPJM kita berakhir tahun 2024. Di Bapeda sudah mulai merencanakan juga rancangan awal untuk RPJM berikut tahun 2025 tahun 2029. Tetapi karena kita menunggu proses pemilihan bupati terpilih, kita akan adopsi visi-visinya dan kita akan ramu di dalam satu dokumen rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Nah, kami sudah mempersiapkan naskah teknokratik. Tahun ini kami akan mulai mengadakan perjalanan proses penyusunan RPJM kita untuk rancangan awal dan rancangan RPJM kita. Nanti setelah ada bupati berikutnya, maka akan disesuaikan dengan visi misi bupati terpilih untuk dijadikan pedoman, di breakdown sampai kepada OPD-OPD yang bersangkutan. Dengan demikian, tahun ini juga kita sudah mempersiapkan penyusunan reja di setiap perangkat daerah. Tolong Bapak Ibu izin pimpinan OPD untuk lebih memaksimalkan rencana pembangunan kita di 5 tahun mendatang. Next untuk mengintervensi program-program kita harus mulai dari permasalahan pembangunan yang kita hadapi bersama. Untuk fokus ke depan yang menjadi program prioritas di bidang urusan pendidikan, yaitu pertama perlunya peningkatan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas yang berbasis pada pengembangan kurikulum pendidikan, olahraga dan ketenaga pendidikan. Yang kedua, masih perlunya peningkatan minat baca dan literasi dari anak-anak sekolah maupun masyarakat umum. Untuk bidang kesehatan yang menjadi program prioritas adalah pertama perlunya peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang kedua perlunya peningkatan akses dan mutu kesehatan. Dan yang ketiga masih perlunya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum yang bergizi. Untuk bidang pekerjaan PU, penataan ruang dan infrastruktur lainnya yang menjadi program prioritas kita untuk kita perlu pikirkan. Yang pertama perlunya peningkatan konektivitas antar daerah yang belum sebelumnya terhubung antara kabupaten dengan distrik dan kabupaten kita dengan kabupaten lain. Yang kedua perlunya peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, perlunya peningkatan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, perlunya peningkatan ketersediaan energi listrik, dan perlunya peningkatan jaringan telekomunikasi. Untuk bidang tertib linmas, perlunya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial, peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, perlunya peningkatan kesiapan tanggap darurat dan mitigasi bencana serta perlunya peningkatan bidang mental spiritual. Next, bidang sosial, peningkatan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, peningkatan penanganan bencana sosial, peningkatan ketersediaan data urusan sosial, ketenagakerjaan, masih kurangnya pelatihan kerja, produktivitas, penempatan dan jaminan tenaga kerja. Untuk administrasi kependudukan, perlunya pelayanan dan inovasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, adminduk, serta pengelolaan profil kependudukan. Biarpun Capil sudah berada pada jalur yang baik sekarang, sudah banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk pengendalian penduduk dan KB,
perlunya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, masih kurangnya pembinaan keluarga berencana dan peningkatan penanggulangan stunting. Untuk pemberdayaan masyarakat desa, masih perlunya peningkatan penataan kampung dan administrasi pemerintahan kampung, perlunya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan. Next, koperasi usaha kecil dan menengah, belum meratanya perkembangan UMKM yang menyasar sebagai keunggulan lokal dan perlu pembinaan dan pengembangan koperasi. Bidang penanaman modal, perlunya peningkatan investasi dan masih rendahnya daya saing ekonomi sektor-sektor unggulan. Bidang pertanian, belum meningkatnya perlu peningkatannya produktivitas pertanian, perikanan, kelautan yang berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Dan bidang kebudayaan, perlunya pengembangan kebudayaan lokal melalui kesenian tradisional serta pariwisata, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ini merupakan permasalahan-permasalahan dan fokus pembangunan kita di 2025 yang telah dirumuskan oleh Bapeda. Ada beberapa sektor nanti yang akan memberikan rencana kebijakan atau rencana kerja di tahun 2025. Kami berharap bahwa momen ini kita pakai untuk memberikan masukan yang konstruktif sehingga menjadi bahan dan informasi untuk penyempurnaan rancangan Renja OPD yang pada saat ini kita mengambil sampel untuk bidang infrastruktur ada PU, bidang ekonomi ada Bapenda, untuk sosial, kesehatan dengan pendidikan. Dan ini merupakan langkah awal. Kegiatan ini pertama kita lakukan, selama ini belum pernah, sehingga ini kita harapkan menjadi pembelajaran kita untuk lebih menyempurnakan lagi proses-proses perencanaan kita, sehingga perencanaan kita bisa maksimal dengan kontribusi multi pihak yang berperan di dalam pembangunan Kabupaten Mimika. Terima kasih. Izin minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atas nama Kepala Bapeda kami mengucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita. Tim Liputan Papua MC TV.